Apa teman-teman yang lain ada yang mau bertanya selain Mas Ageng? Silakan tanya, Rek, gue terjawab. Ayo teman-teman yang mau bertanya atau mau berpendapat, dipersilahkan. Saya ingin bukan bertanya sih, lebih tepatnya kayak ada kayak topik menarik ini. Kan saya baru baca ya, berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di jenjang sekolah dasar. Nah, di sini tuh ada kalimat yang menyatakan hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu efektif gitu diajarkan sejak peserta didik masih menduduki bangku sekolah dasar? Kalau menurutnya teman-teman bagaimana? Baik Mbak Kira, terima kasih pertanyaannya. Sebentar ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kira tadi ya. HAM, pendidikan hukum juga harus diberikan sejak SD, karena semakin dini anak mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum dan HAM, maka lebih mudah membentuk pribadi yang berkepribadian dan berbudi luhur. Iya sih, tapi yang saya tanyakan itu pendapat ya, bukan pertanyaan. Jadi pendapatnya dari para pemateri ini loh, dari Mas Randi, dari Mbak Atira, dari Mbak Peti. Itu pendapatnya satu-satu lah, pendapat pribadi atau opininya dari Mbak-Mbak. Mungkin opini dari teman-teman juga bisa didiskusikan bersama. Permisi ya, aku mau berpendapat. Ya, silakan Mbak. Ini tadi Mbak Kira tanya ya, apakah pendidikan HAM itu efektif buat anak SD? Kalau menurut aku itu efektif, karena kalau HAM nggak diterapin, nggak diajarkan dari SD, dari kecil, itu bisa berdampak di kemudian hari kan. Saya takut kan kayak itu ya, kasus bullying gitu kan, itu karena kurangnya pendidikan HAM. Begitu. Terima kasih. Baik, saya akan memberi pendapat juga. Seperti halnya dengan HAM, bahkan pendidikan hukum juga harus diberikan sejak SD, karena semakin dini anak mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum dan HAM, maka lebih mudah untuk membentuk pribadi yang berkepribadian dan berbudi luhur, kayak berkarakter yang lebih baik begitu. Mbak izin bertanya, apa ini makalah? Di makalahnya kan ada keterangan KTSP merupakan kurikulum yang secara bertahap dimulai sejak tahun ajaran 2016. Nah, setelah KTSP kan ada K13 ya, kurikulum 2013. Terus ada kurikulum Merdeka yang sekarang. Nah, dari perkembangan KTSP 2006 ke sekarang, ini apakah ada perbedaan dan ada dan sisi positifnya itu apa gitu loh Mbak dari pengembangan kurikulum ini? Kayak semisal 2016 itu masih seperti ini gitu. Di 2013 itu seperti ini. Maaf ralat 2006. Terus kayak sisi positifnya itu apa? Dari 2016 itu kayak perbedaan kekurangan dan kelebihan gitu loh Mbak. Kan mesti ada perbedaan dan kelebihan kan. Nah, dari KTSP 2006 sampai KTSP 2006 hingga kurikulum Merdeka ini kekurangan dan kelebihannya itu apa, sama keefektivitasannya itu apa dalam mengajarkan pendidik ke peserta didik? Jika di KTSP setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula dan berjumlah 11 mata pelajaran. Lalu di K13 itu setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Terima kasih. Sebentar Mbak Kira, saya ingin menambahkan, tapi sebentar ya. Iya Mbak, namanya kan diskusi santai toh, jangan kumpul. Baik, saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Kira. Menurut saya perubahan dari kurikulum 2006 ke 2013 itu bukan dirubah, tetapi lebih tepatnya untuk menguatkan dengan penguatan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD, Bhinneka, dan NKRI. Terus di kurikulum Merdeka itu
menurut Kementerian Pendidikan bahwa mata pelajaran PKN itu akan digantikan dengan pendidikan Pancasila yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih. Ini Mbak, mohon bertanya, bedanya PPKN dengan pendidikan Pancasila itu apa Mbak? Kok bisa awalnya dari PPKN kok menang ke pendidikan Pancasila? Iya, sebentar ya, Yang pertanyaan dari Mas Ageng, pelajaran pendidikan Pancasila sesuai Kemendikbud mulai akan mengganti mata pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Hal ini tertuang dalam keputusan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dimulai 2 Juli 2022. Intinya, pelajaran PPKN akan digantikan dengan pendidikan Pancasila. Terima kasih. Saya akan menambahkan dari jawaban oleh Mas Rizal. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Dalam pendidikan Pancasila, salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut opini saya, pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara agar berkesesuaian dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan generasi bangsa yang berkualitas budi luhur, maju, tangguh, dan bertanggung jawab serta cinta tanah air. Apakah bisa dimengerti, Mas Ageng? Ini Mbak, alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kira tadi. Kurikulum merupakan aturan atau kebijakan dan cara yang digunakan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mencapai atau meningkatkan mutu dan kualitas visi misi pendidikan agar lebih baik. Perubahan atau pembaruan dalam kurikulum harus selalu dilakukan. Selain untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, suatu kurikulum juga tidak berlaku selamanya. Kurikulum harus selalu dikaji dan diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi yang semakin maju. Hingga sekarang, kurikulum masih terus dikembangkan agar tercapai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Kelebihan kurikulum 2013 dibandingkan dengan KTSP 2006 yaitu seperti yang dikemukakan oleh Kemendikbud, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dan terjadinya penggabungan atau peleburan dua mata pelajaran tertentu menjadi satu mata pelajaran sehingga diharapkan peserta didik dapat belajar lebih maksimal. Tentu hal ini dapat membebankan peserta didik itu sendiri maupun tenaga pengajar. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra antara pihak satu dengan yang lainnya di tengah masyarakat. Dampak positif dari kurikulum 2013 yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dua kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. 3. Pengurangan jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. 4. Pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. 5. Jumlah jam bertambah 6 JP per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Dampak negatifnya yaitu kurikulum dibuat tidak melalui riset dan evaluasi yang mendalam. Memberatkan siswa karena jam pelajaran ditambah padahal siswa mempunyai batas maksimal waktu konsentrasi dalam belajar. Kemudian ketidaksiapan guru karena terkesan mendadak. Pergantian kurikulum yaitu memiliki sisi positifnya. Yang pertama, kurikulum baru melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, terdapat penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Dan sedangkan dampak negatif tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan, fasilitas yang kurang memadai, 3. Sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Izin bertanya, Mbak, tapi apakah efektif ya PPKN dari di kurikulum itu PPKN dirubah menjadi Pancasila? Sudah, terima kasih.
Baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Imelda. Menurut saya itu efektif ya, karena kan pendidikan kewarganegaraan itu kan meningkatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara. Sebenarnya sama aja pendidikan kewarganegaraan sama pendidikan Pancasila. Kalau pendidikan Pancasila itu cuman menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Begitu kira-kira Mbak Imelda. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Oke, Mbak Tira, terima kasih. Baik, Mbak Imelda. Ini apa ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, biar ditutup presentasi hari ini oleh Mas Randi. Jika tak ada, saya tutup presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya juga lagi belajar. Dan saya sebagai perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman mengikuti presentasi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.